Sundulkan. Sundulkan. Pertamax, cendol, gitu-gitu aja sih. Cendol, bata, aneh. Berapa per bulan? Per bulan ya kita lumayan oke lah, kita di atas, udah bunyinya udah gitu. Wow. Nah, dan tawaran pertama datang dari Yahoo. Itu start dimulai dia buka waktu itu $12 juta. Pacar udah punya dong? Pacar udah putus baru. Wes, lu mau? Enggak kan? Enggak mau. Kita kembali lagi di Hitam Putih Goes to Campus dan kita berada di Untar saat ini ya. Kita punya teman-teman Untar semuanya sudah ada di ini apa namanya auditorium? Auditorium. Ini baik. Semua Dan malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang inspiratif buat kita semua. Kamu diam aja. Ini teman-teman seangkatan aku loh pada nonton semua ya kan. Tapi tepuk tangan dulu buat Nikta Agina. Terima kasih. Aku dari Tepokin. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang sekarang di sini belanjanya suka online? Yang belanjanya, yang belanja online di Instagram dan sebagainya siapa? Banyak banget kan belanjanya online. Zaman dulu nggak ada belanja online. Belanja itu harus ke toko-toko yang ada di mall-mall. Dan percaya apa tidak, penjualan toko di mall sekarang juga mulai menurun. Kenapa saya tahu? Saya punya toko handphone nggak laku sekarang. Sejak ada jualan. Makanya kalau gitu Mas Dedi harus mulai jualan di Instagram. Nanti cek IG kita bro, sis. Iya bener ya. Nah, ada satu orang yang sebenarnya luar biasa. Dia adalah orang yang menciptakan Kaskus. Tapi apa itu Kaskus? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tahu satu komunitas paling besar di Indonesia Tentang forum jual beli, sama tentang forum tentang cerita-cerita pengalaman-pengalaman gitu. Itu ya untuk buat tempat sharing, juga buat informasi sama jual beli. Cendol. Sundulkan. Hey bro, hey Gan gitu, manggilnya gitu. Sundulkan. ya, Sundulkan. Pertamax kan tuh. Terus cendol, bata, aneh, ya gitu-gitu. Sundulkan gitu kan. Terus Pertamax, cendol, gitu-gitu aja sih. Wah, pasti miliaran rupiah itu. Pasti banyak banget. Kira-kira berapa yang mungkin mencapai nilai M kali ya? Iya, ratusan juta kali ya. Puluhan ratusan juta deh. Lebih dari 1 miliar. Bisa eman sih. Pendiri Kaskusnya itu Andrew Darwis sih. Andrew apa gitu? Iya, Andrew Darwis. Kaskus, website forum fenomenal yang telah memiliki 6,5 juta member dan diakses lebih dari 55 juta orang per bulannya. Situs tersebut juga dinobatkan sebagai situs tersukses di Indonesia. Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 di Seattle, Amerika Serikat oleh Andrew Darwis. Pendapatan yang diperoleh dari Kaskus kini telah mencapai puluhan ribu dolar. Seperti apa sosok dari Andrew Darwis, pendiri situs komunitas terbesar di Indonesia? Saksikan hanya di Hitam Putih. Luar biasa banget ya. Oke, langsung aja kita undang, ini adalah Andrew Darwis. Dia begitu
nyampe halo Gan. Keren Gan banget. Dedi. Keren banget. Tapi mau panggilnya Om Dedi tapi kayak Jangan Om, aduh ya, jangan gila, Om. tua Gan banget. aja ya. Panggil opa. Opa Dedi. Oke, silakan, Bro. Kamu mau ngapain kamu? Aku mau duduk aja kali aja ketularan beruntung kayak Andrew ya kan? Iya, aku emang biasa duduknya mepet karena biasa naik angkot. Jadi Andrew ini adalah pendiri Kaskus. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga semuanya pasti penasaran dan bisa bertanya-tanya juga karena ini ternyata menjadi bisnis yang fenomenal sekali. Anda lihatnya cuma sebuah forum, tapi ternyata bisnis ya. It's a business basically. Sekarang jadi bisnis ya. Sekarang jadi bisnis. Kalau sekarang jadi bisnis, awalnya bukan bisnis berarti. Awalnya itu ya cuman tugas sekolah, hobi, akhirnya jadi bisnis sekarang. Awalnya tugas sekolah. Anda apa tugas sekolahnya ngapain? Dulu tuh lagi tahun 97 tuh demen bikin website, demen bikin internet, chatting segala macam. Akhirnya nyari sekolah yang buat bikin website tuh kan nggak ada kan. Akhirnya kesempatan berangkat ke Seattle, sekolah di Art Institute untuk bikin website. Nah, tugas pertama adalah disuruh bikin website pribadi. Website pribadi. Cuman kan waduh ini saya kan orangnya kan terlalu introvert. Jadi kalau website pribadi ngomongin tentang diri sendiri kayak nggak berani gitu. Nah, akhirnya terus ya udah pengen bikin website berita. Nah, akhirnya bisa berita, ternyata website berita tuh susah banget, harus punya wartawan segala macam. Gak punya tuh ya? Gak punya, akhirnya udahlah kita rubah jadi bentuknya jadi format forum. Jadi forum. Jadi orang saling bisa masukin konten, saling reply segala macam ya. Akhirnya jalan terus sampai sekarang. Terjadilah sampai sekarang. Dan Andrew nih belagu banget dulu. Kenapa? Karena dulu ya, dia tuh kalau misalnya ada orang mau masukin suatu iklan dan sebagainya, dia selalu bilangin, tolong hubungin admin kami. Padahal dia juga ya. Iya. Biar kesannya kayak ada manajemen Betul. Biar kesannya besar. Kesannya besar, tapi itu luar biasa loh ya. Jadi kita ada namanya, ada Yohana. Ada, gimana? Yohana tuh bagian sales. Yohana bagian sales. Dulu juga ya? Ada Ridwan bagian Pada saat lu jadi Yohana, ngetiknya agak melengking gitu ya? begitu kelateng nah gitu. Jadi orang-orang itu hanya hayal-hayal belaka. Hayal doang, biar kita kesannya besar, kayak company gede. Oke, Andrew sendiri, Anda usia berapa sekarang? Sekarang jalan 35. Ya ampun pas banget sama aku. Nah, usia 35 tahun. Anda menjadi seorang CEO berarti ya? Sekarang CEO itu ada CEO asli. Sekarang saya lebih ke founder. Anda lebih ke founder. Berarti sudah dijual atau gimana? Kita ada kerjasama dengan perusahaan GDP, itu salah satu anak perusahaan dari Jarum. Jadi tahun 2011 kita akhirnya ya di invest oleh mereka. Diinvest oleh mereka. Oke, jadi Anda sebagai seorang founder. Berapa penghasilannya? Modalnya dulu awal berapa buat? Kita modal dulu start cuma $7. Modalnya cuma 70.000 tuh. 70.000 untuk beli domain.com. Nah, kemudian dari sana tiap bulannya kita bayar $15. Nah, semakin traffic makin banyak kita upgrade lagi. $30, $40. Nah, sampai suatu saat akhirnya udah saking ramenya sampai kita di kick out dari perusahaan hostingnya, server. Nah, lu udah nggak bisa sharing lagi, lu mesti beli server gitu. Nah, akhirnya baru kita beli server $1.500. Tapi awal dimulai dengan modal $7 tersebut. Yeah. And do you know this gonna be this big atau? Nggak pernah. Karena emang dari dulu awalnya kasus kita bikin sebagai hobi doang ya. Iseng-iseng doang, kita bikin website kok ada orang datang, orang posting. Nah, itu akhirnya yang bikin seneng. Tapi kita nggak pernah nyangka, wah kasus one day bisa sampai segede ini dan sekarang jadi website lokal nomor 1 di Indo kan kayak bener-bener kayak mimpi banget gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah berpikiran akan seperti itu. Nggak pernah pikiran sama itu. Baik, oke langsung. Berapa per bulan? Per bulan ya kita lumayan oke lah, kita di atas udah bunyinya udah gitu. Nah, tapi apa? Kita ember banget. Apa? Aku shock ceritanya gitu. Responnya, wow. Aku kesini mah cuma penghasilan aku masih kotak loh. Nah, makanya nih di luar negeri Anda disamakan dengan pencetus Facebook. Wah, itu belum. Nah, pertanyaan saya, buat Anda sendiri, Anda sudah pantas belum disamakan dengan pencetus Facebook itu sendiri? Belum ya, karena Kaskus sampai saat ini baru dipakai lokal, baru sampai orang Indonesia. Tapi kalau sampai luar negeri kan masih belum dipakai. Tapi itu sudah disamakan walaupun oleh tim saya. Mana? Kerenan yang kiri lah ya. Gak apa-apa dong Om Deddy, itu ibarat kata jadi doa ya kan, udah disandingkan di sambung ini, siapa tahu diundang 5 tahun kemudian udah seperti Mark Zuckerberg. Tapi kenapa tidak ya, buktinya dari $7 aja sudah miliaran. Dan boleh terakhir sebelum saya cut ya,
ditawar oleh salah satu company besar pasti ya. Pada saat itu ditawar berapa kalau boleh? Sebenarnya kita tahun berapa itu? Itu 2010. 2010, 4 tahun yang lalu. Berapa ditawar? Dulu tawaran pertama datang dari Yahoo. Itu start dimulai dia buka waktu itu $12 juta. 12 juta dolar. Ya. 12 juta dolar. Dari Yahoo ditawar 12 juta dolar. Baik, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya, karena orangnya ada di sini dan saya rasa ini buat penonton yang ada di rumah menarik sekali, kita bisa tahu karena dari online bisnis, dari jual beli semua ada di sana. Bahkan saya punya teman ibu-ibu yang kalau belanja sekarang belanja perlengkapan bayi aja sudah di Kaskus gitu loh. Dan ini bisnis yang luar biasa dan saya rasa teman-teman di sini, anak-anak semua di sini, adik-adik dan semuanya di sini punya sesuatu untuk ditanyakan karena ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda selesai kuliah, siapa tahu bisa menjadi Andrew Darwish yang lain bikin hal seperti ini ya kan? Why not? Oke. Jadi kita akan kembali setelah yang satu ini. Siapkan pertanyaan Anda after this. Kalau boleh tahu berapa jumlah anggotanya sekarang? Waktu 2008 itu kita punya anggota baru 360.000. Nah, 360.000 member. Sekarang kita ada 28 juta. Ya, kembali lagi di Hitam Putih Goes to Campus. Dan saya masih ada pendiri Kaskus. Ini adalah Andrew Darwish di samping saya. Mungkin saya akan tanya pertanyaan yang paling penting dari semua pertanyaan yang akan saya tanya. Udah kawin belum? Oh, belum. Coba sekali lagi. Udah nikah? Belum. Apa? Emangnya kalau yang namanya jodoh gak kemana tuh gini bentukannya ya. Aku nomor telepon. Oh ya, ntar. Apa? Aku mau bisikin nomor telepon aku. Kali kan kita bisa chatting, ya Iya kan? Om. Nanti hang out together. Pacar udah punya dong? Pacar udah putus baru. Aku bilang kan kalau jodoh gak kemana tuh gini bentukannya. Panas ya. Aku kena ya? Ya aku. Kasian, ya bener. Lo tadi begitu-gitu tangannya begini tau gak lo ya? Oke, baik. Nah, tapi ini menariknya begini. Tadi pada saat break saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Andrew ya. Setahu saya Kaskus ini nggak didirikan oleh satu orang, tapi didirikan oleh 3 orang. Setahu saya. Soalnya kita kasus 2 tahun pertama tuh sama sekali nggak menghasilkan uang. Bahkan sampai 4 tahun pertama pun juga dapat duit, tapi cuma untuk biaya sewa server. Jadi akhirnya yang 2 orang itu akhirnya bilang, aduh, lu jalanin sendiri aja lah, malas ini kayak kerjaan yang nggak ada duit gitu. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya ya. Wow. Nah, begitu ini jadi duit, Anda nggak dicari-cari sama orang-orang teman-teman? Ketemu lagi sama teman dari SMP SMA. Jadi waktu udah jadi dia bilang, waduh nyesel gue, mesti waktu itu gue jangan keluar, biarin aja jalan. Oke. Tapi pertanyaannya mungkin pertanyaan gini, apa yang membuat Anda tetap jalan pada saat semua orang udah meninggalkan Andrew, udah putus asa gitu ya? Tapi you believe it works atau because you love to do it atau apa? Ya sebenarnya itu semua awalnya dari hobi internetan, kemudian passionnya emang dibikin website. Nah, jadi waktu duit belum datang tapi ada orang pakai kita punya produk, buka website gitu ya. Jadi kan rasanya seneng banget. Jadi begitu lihat ada orang misalnya lagi jalan-jalan ke kafe, tau-taunya ada orang lagi buka kasus, itu yang bikin seneng banget. Wah ternyata ada yang make loh gitu. Jadi kayak ngerasa kayak apa yang kita bikin dipakai orang. Itulah sama saya kalau lagi ke mall tuh di mall gede kalau ada TV lagi buka hitam putih, wih saya seneng banget. Kalau dia nggak buka saya suruh dia buka. Saya senang. Aku nanya boleh? Boleh. Sama Mimin. Taming. Iya bener. Aku mau tanya. Kalau di Kaskus kan ada istilah-istilah itu loh Om. Oh cendol. Iya cendol, Pertamax Gan, terus abis itu apalagi sundul. Itu yang nyiptain siapa? Semua ciptain dari kasuser semua, yang bikin kasuser. Jadi emang kan anggapannya kita udah kayak komunitas ya. Di dalamnya tuh banyak orang-orang, akhirnya tercipta kata-kata itu kayak sundul gan, Pertamax. Kalau misalnya lagi jual barang kemahalan bilang Afgan, karena Afgan nyanyi lagu sadis gitu.
Ya, jadi kalau harganya misalnya tawarnya kita terlalu sadis, juga orang tahu jangan Rosa, karena Rosa nyanyi lagu Tega gitu. Yang paling terkenal sih ya cendol, bata. Bata tuh kalau apa? Bata misalnya kalau kita kasih artikel yang bohong di Kaskus, nah kadang-kadang orang oh ini orang tukang tipu nih, artikel bohong, nah, dilempar bata, dikasih reputation yang jelek gitu. Akhirnya nunggu bata banyak gitu. Dilempar bata. Nah, kalau artikel yang bagus kasih cendol. Kasih cendol. Nah, gitu, ya. Iya. Ada penonton yang mau tanya? Teman-teman ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rita Lestari. Saya alumni dari Universitas Tarumanagara, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Alumni ya? Ya, alumni. Berarti usia 40-an lah ya? Belum, Pak Dedi. Belum ya? Oke, yang pertama, apa asal mulanya yang mendasari, mungkin apa atau siapa yang mendasari menginspirasi Andrew untuk membuat situs atau forum ini dan berani untuk memasarkannya di pasar Indonesia. Terus kemudian setelah melewati masa-masa susah selama mungkin beberapa tahun di awal, apa yang dilakukan Andrew sehingga tetap memperjuangkan situs tersebut untuk terus hingga sampai sekarang. Itu kan dari awal 1999 sampai sekarang, itu cukup waktu yang cukup panjang untuk sebuah situs. Terus kemudian yang terakhir, apakah ada situs atau forum atau website lainnya yang mungkin akan diluncurkan lagi oleh Pak Andrew? Dah, terima kasih. Baik, gimana Pak Andrew? Tadi yang pertama yang pertama gimana? Pak Andrew mungkin ya. Jadi 3 orang, saya, Ronald dan Budi, awalnya 3 orang. Itu yang 2 yang nyesel ya. Ya. Nah, terus akhirnya 2008 saya ketemu sepupu saya Ken Din. Dia tuh yang akhirnya yang ngajak saya, kasus nih besar nih, kenapa kita nggak bawa balik ke Indonesia? Nah, akhirnya saya balik ke Indonesia tahun 2008. Bawa balik ke Indonesia. Ya, tadi kan saya di Amerika, di Seattle. Nah, udah mau balik tadinya, udah pikir. Kenapa mau balik ke Indonesia? Ya akhirnya itu kena Ken yang bilang ini kasus nih traffic gede, berpotensi kok kenapa nggak dimonetize. Nah kita belum jual kan waktu itu. Nah, jadi akhirnya Ken yang ngajak balik ke Indonesia. Nah dan itu yang jadi ya partner ya kan. Ada saya yang lebih ke technical, Ken yang lebih di sisi bisnisnya. Gitu. Itu kalau boleh tahu berapa jumlah anggotanya sekarang? Waktu 2008 itu kita punya anggota baru 360.000. Nah 360.000 member. Sekarang kita ada 28 juta. Nah, tapi kalau yang register itu 6 juta member. 6 juta member yang register. 28 juta pengguna kasus. 28 juta pengguna kasus. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya tadi ketiga adalah Anda mau buka apa lagi yang lain nggak? Sebenarnya waktu sejak balik 2008 saya ada juga buka website Disdus, tapi udah dibeli sama Groupon. Nah kemudian saya Anda sebenarnya jualan apa? Mana yang untungin aja kayaknya ya? Ya, soalnya waktu itu zaman tuh banyak banget kayak situs daily deals yang lagi growing kan di Indonesia kan. Nah, dan ini ada kesempatan Groupon mau datang mau akuisisi ya kita bilang ya karena kita bikinnya waktu cuma dalam waktu 6 bulan jadi. Jadi ya begitu dia mau invest ya kita lepas aja lah. Gitu. Berarti Anda nih kaya ya? Mau enggak. Dia bikin dijual kayak miliarder loh ini ya kan? Biasanya kalau miliarder tuh banyak ceweknya. Nah, mungkin bisa bikin situs kontak jodoh ya kan? Mas Devi aja sedang mencari istri baru. Aku juga cari suami ya kan? Anu cari istri kedua. Mau cari istri lagi nggak Om? Udah ada. Kedua boleh ya tuh bikin situs kontak jodoh. Tapi ya ini mungkin Andrew nih sosok seperti apa sih dulu sebenarnya? Sebenarnya sosoknya lebih lebih pendiam. Sebenarnya gue lebih introvert. Pas banget. Dari mana bisa pas? Pas banget. Palamu pas banget. Emang gitu Om. Kalau introvert ya kan? Lihat dia mah adem tenang lihat dulu. Oh iya gitu. Kalau hidupnya introvert tertutup ya kan? Perlu diceriakan. Oh ini Aku bisa menceriakan harinya. Tapi kalau miliarder biasanya playboy itu. Gimana tuh? Kan namanya dari berangkat dari programmer gigs. Jadi gigs kan biasanya nggak jadi pemalu ya. Makanya ada kata-katanya siapa? Bill Gates ya. Pokoknya jangan pernah ngebully gigs atau nerds ya. One day lu jadi pegawainya katanya. Biasanya begitu katanya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah ini. Saya masih pingin tahu nih, masa sih nggak ada yang deketin miliarder loh? Ini miliarder loh. Bukan kamu. Maaf, sebelum saya potong. Wes, lu mau? Enggak kan? Enggak. Yang mana-mana tetap pilih tamput.
dokter, kalau bener dokter. Ya. Pasien. Pasiennya Andrew. Pasiennya Andrew. Oke. Sakit. Oh, sakit. Selamat malam. Malam dok. Malam. Masa sih? Coba jawab yang jujur. Miliarder kalau nggak ada cewek yang deketin itu kayak bohong banget. You lie to me. Sebenarnya banyak yang deketin. Cuman kalau official ntar banyak kasuster yang kecewa, yang cewek-cewek. Nah jadi. Oh gitu. Jadi mendingan jomblo aja. Gitu. Mendingan diem aja nggak ketahuan. Mendingan diem. Tapi kalau dilihat dari gaya duduknya Andrew, dia semakin lama semakin menjauh. Iya loh. Kenapa ya? Lagi gue bakal jawab aja. Lu nanya dia makin lama makin gini. Duduk semakin jauh ke sana, sedangkan aku semakin condong. Iya makanya. Tapi tadi aku kan ditolak mentah-mentah. Kalau mau tahu tipe ceweknya Andrew tuh kayak apa? Waduh, gimana ya? Coba kasih tahu. Ini kan banyak loh di sini kali yang menanti. Yang ya satu dia harus punya kesibukan sendiri juga. Aku sibuk. Oh, sibuk kan? Iya. harus pinter. Pinter. Aku dokter. Harus bisa coding. Aduh dulu gue kalau itu ya, dia udah buat alasan supaya lu gak masuk. Iya. Aduh kalau itu agak berat ya, dulu ngetik skripsi apa segala macam di rental komputer. Oh ya, tapi jujur, harus jujur. Pacaran udah berapa kali tuh? Pacaran gua total udah 2 kali doang. Jadi waktu SMA, ya waktu SMA, ya karena gue tuh sibuk banget sama kaskus. Lu gaul sama gue gitu. Nah, kalau gaul sama Mas Dedi, ya kan, ya boleh berteman. Kalau butuh kehangatan ke sini aja, nggak apa-apa. Cobain sentuhan cewek-cewek cempreng kan belum pernah. Iya. Lu pacaran 2 kali, SMA sekali. SMA sekali, dan yang baru-baru ya belakangan ini Mbak Bunda. Hidup lu nggak berwarna loh, macam gue banyak pacarnya padahal sekali juga. Tapi hidup gak berwarna. Jadi curcol ya. Kita mau bahas nih, biasanya anak-anak yang punya cita-cita, ya punya mimpi gitu ya. Saya dulu waktu saya belajar sulap ya, ini saya sering cerita, orang tua saya nggak setuju, ya kan. Nah, Andrew sendiri pada saat itu saya dengar orang tua keberatan juga Anda sampai kuliah di Amerika karena harus bayar living cost-nya sendiri dan sebagainya, benar? Benar, jadi emang waktu itu pas mau berangkat ke Amerika tuh ngomong ke orang tua, bilang pengen dong sekolah di Amerika. Dan orang tua bilang gila nih Amerika tuh nggak murah loh. Ya akhirnya ya nyokap usaha gimana, bilang oke, kita biayain untuk sekolah tapi kerja uang tinggal sama itu usahain kerja. Akhirnya kerja di perpustakaan, kerja segala macam. Jadi emang Anda kerja untuk nutupin apa? Itu akhirnya buat tutupin living cost ya, sama buat jajan-jajan lah, buat hiburan. Wow. Tapi sekarang Andrew lebih kaya daripada orang tuanya dong. Sekarang ya amin. Jadi udah bisa balikin sekarang. Udah bisa balikin semuanya. Wah, luar biasa tuh, ingat orang tua. Tapi kalau saya mau tanya nih, you're successful ya. Apa yang bikin kamu sukses? Sebenarnya itu ya persistent, passion, dan gimana caranya kita dari hobi itu ya. Karena hobi kan, namanya hobi itu kita bakal spend seberapa, misalnya hobi sulap pasti bakal beli peralatan segala macam dan nggak ngerasa kerja. Nggak ngerasa kerja ya. Dan akhirnya begitu one day dari hobi kita bisa make money dari hobi kan enak banget. Akhirnya jadi kayak ya udahlah, akhirnya gue kerja tiap hari yang menurut kesenangan gue hobi. Jadi gitu. Wow, emang segala satu harus hobi. Kayak aku masuk ke dokteran kan hobinya ngebedah orang. Jadi tiap hari aku nyariin korban. Siapa yang mau aku bedah gitu. Drew, you're successful. Orang tua sudah sekolahin kamu dan sebagainya. Now you're beyond their imaginations, I believe ya. Apa yang udah lo lakuin buat orang tua? Nah, sekarang kan waktu itu sempat sekolah di Amerika 9 tahun nggak balik Indonesia. Jadi hampir 9 tahun tuh nggak ketemu orang tua tuh. Paling cuma teleponan doang gitu. Jadi akhirnya sekarang begitu sejak balik Indonesia ya saya komit tiap tahun tuh ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Ya jadi ya paling ya komit ya pas mungkin lebaran atau lagi tahun baru, jadi ajak mereka jalan-jalan gitu sih. Gila. Aduh, gua harus bahas nih ya beneran. Aku mau ditanya. Ada yang perlu ditanya dari hidup saya. Anda kan sukses. Kata
siapa Om? Nah itu dia makanya. Ya tapi ini bener, Gina adalah seorang dokter ya. Walaupun prakteknya juga ya cakadul gitu. Praktek Om, praktek. Praktek di mana kamu? Praktek aku. Beneran dokter? Dokter bener. Enggak diangkat. Aku diraguin terus dari tadi. Andrew, kalau kamu ragu aku dokter, pulang dari sini kita main dokter-dokteran. Anda kan dokter, Anda juga entertainer, ya. Udah cuma 2 aja. Nah sebenarnya kalau passion Nikta ada di mana? Di dokter atau di entertain ya? Kalau passion aku dari kecil itu emang cita-cita mau jadi dokter gitu. Tapi kalau dunia entertainment itu memang kecebur ya Mas Dedi ya. Jadi kayak aku nggak sengaja. Mungkin awalnya juga kan aku kayak dari jalan-jalan di mall. Mungkin pancaran bintang sudah terlihat waktu itu. Pancaran bintang jadi Miss Dongdong gitu loh. Tapi Miss Dongdong itu brilian. Itu dari mana dulu? Aku kalau menciptakan karakter itu pertama kali ada satu program di Trans ya, yang membuat aku jadi satu sosok cewek nyebelin. Cuman akhirnya si cewek itu jadinya bentuknya begitu sih hayal-hayal belaka sih. Lu duduk sana duduk. Duduk di sini. Iya duduk. Tes beneran. Aku bisa aja. Aku takut botak duduk sini. Tes. Oke. Dari dokter kalau bener dokter. Ya. Pasien. Pasiennya Andrew. Pasiennya Andrew. Oke. Sakit. Oh, sakit. Selamat malam. Malam dok. Malam. Agak berat. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Coba disapa malam dok. Kamu keluhannya apa? Enggak kamu ya. Bapak keluhannya apa? Ini kuping kalau dengar suara kayak cempreng-cempreng nggak tahu kenapa ya. Bapak ngatain saya. Bapak berobat ke saya loh. Berarti saya sakitnya sama. Itu THT ya. Oh bisa. Kamu telinganya terganggu. Daripada aku hatinya terganggu karena kamu jadi pasien aku. Ada yang mau tanya mungkin sama Jangan siapa? tanya sama aku ya. Sama Nikta juga boleh mau tanya. Ya silakan mau tanya apa? Baik, terima kasih. Pertama saya akan memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Andrew. Perkenalkan nama saya Daniel. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Luar biasa. Untuk yang pertama, saya di bidang IT dong. Yang mau saya tanyakan, menurut Anda, bagaimana seberapa pentingkah Anda mengupdate atau memperbaharui Kaskus itu? Terus yang kedua, Kaskus itu kan kita udah kenal, forum jual beli. Menurut Anda, apa yang perlu ditambahkan kembali agar Kaskus lebih wow lagi dan Kaskus dapat diterima oleh dunia? Terus yang terakhir, Anda sudah menjadi senior kami, senior di bidang IT. Apa yang dapat Anda saranin untuk kami IT muda agar dapat lebih baik dari Anda kelaknya? Terima kasih. Silakan Anda jawab. Iya, jadi ya kalau kita kasus kita bakal untuk supaya lebih ke depan lagi kita akan ciptain payment system. Karena sekarang payment system. Karena sekarang kan orang jual beli barang di Kaskus masih pakai COD ya. COD ketemu di mall, ketemu di kafe, kemudian transfer lewat bank. Nah, itu agak kurang belum nggak efisien lah ya. Efisien ya. Okay. Ya, kita Kaskus tiap berapa bulan kita dari sisi feature kita tambahin. Feature ditambah. Ya, dan kita baru 3 minggu lalu kita baru launching, kita punya Kaskus layoutnya yang baru. Kita bilang Kaskus Evolution. Karena kita lihat selama ini Kaskus tampilannya begitu-begitu terus. Okay. Jadi akhirnya kita rubah supaya lebih bisa mengcater Kaskus. Berarti ngikutin zaman ya? Zaman. Dari sisi desain pun ya kita mulai ke flat design kayak iPhone gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga, gimana supaya mereka bisa lebih bagus dibandingkan Anda? Ya, kalau ini saya nggak mau jawab. Ya. Yang penting itu harus bisa kolaborasi. Jadi apa yang kita bikin, kita kolaborasi dengan produk lain biar bisa kerjasama, itu biar bisa lebih besar. Oke, jadi kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Ya, oke, baik. Setelah ini saya akan mendatangkan Icon kampus dari Untar. Nah, nanti kita mau tanya-tanya juga seperti apa sih, kenapa bisa jadi Icon?
kan? Nih pandai memainkan alat musik. Pandai mainkan alat musik. Saya dulu jadi icon bayar, nggak tahu ya bayar. Ini kita mau tanya. Selain satu yang mana-mana tetap di hitam putih. Orang bilang kaskus, dengarnya kayak kakus kan. Nah, sebenarnya filosofi kita sama. Kalau kita nggak ke toilet sehari, nggak ke toilet itu bakal ngerasa kan nggak enak kan. Jadi namanya kalau kaskus ya, kalau nggak ke kaskus sehari itu bakal ngerasa kayak nggak ke toilet. Iya. Saya punya fotonya kantor Kaskus nih. Saya dengar bahwa kantor Anda tuh keren banget. Keren banget. Karyawannya ada berapa? Sekarang kita ada 140 karyawan. 140 karyawan. Oke, itu ngerjain apa 140? Banyak, kita ada mulai dari programmer, ada juga marketing, sales, kemudian ya finance segala macam gitu. Ini enak banget nih. Om. Ini emang sengaja kan yang aku tahu ya, yang kantornya juga nyaman, bagus tuh kayak kantornya Google. Emang terinspirasi dari itu. Emang kita terinspirasi kayak Google, soalnya banyak banget orang-orang pinter di Indo, orang programmer segala macam. Tapi begitu mereka lulus, mereka maunya bilang, oh gue mau kerja di Google, mau kerja di Yahoo, Facebook. Itu karena mereka ngelihat kantornya bagus kan. Jadi akhirnya salah satu teknik kita biar supaya mereka nggak loncat ke luar negeri, ya kita bikin kantor yang bagus, biar attract mereka juga gitu. Biar attract mereka masuk ke dalam sana. Oh ini itu WC-nya vertikal, di tembok. Jadi kalau mau ini gimana ya? Ini ya, pokoknya nempel di tembok gitu. Jadi memang kan orang bilang kaskus, dengarnya kayak kakus kan. Nah, sebenarnya filosofi kita sama. Kalau kita nggak ke toilet sehari, nggak ke toilet itu bakal ngerasa kan nggak enak kan. Jadi namanya kalau kaskus ya, kalau nggak ke kaskus sehari itu bakal ngerasa kayak nggak ke toilet. Tadi Anda bicara itu nih. Nah, nama kaskus sendiri dari mana? Ya kaskus dari kasak kusuk sebenarnya sih. Dari kasak kusuk, kaskus gitu. Dari awal namanya sudah kaskus. Dari awal namanya kaskus karena waktu itu kita mau cari nama yang unik, gampang diingat. Muncul kata kasak kusuk, kaskus kayak cicet, ya udahlah kaskus lah gitu. Jadi akhirnya kaskus. Saya mau ngundang, tadi saya katakan bahwa kita punya ikonnya kampus dari Untar. Ya langsung aja, ini adalah Cecilia Young. Oke. Apa kabar? Panggilnya apa? Cecil? Cecil aja. Cecil aja. Silakan mau duduk di mana boleh? Di tengah aja, tengah aja. Tengah aja. Kamu kok jurusnya di tengah? Tadi kan aku yang di tengah. Ini teman sejawat aku loh nanti. Oh, dokter, sama dokter. Iya, sama dokter, cuman ya dia beres, aku ya agak kurang beres. Lu gesrek ya. Cecil, dokter. Iya, aku mahasiswi masih, belum menjadi dokter kayak Nikta Gina. Oh janganlah. Masih baru mau semester 3 ini. Mau? Semester 3. Oh baru mau semester 3. Iya. Jalanan kamu masih panjang, masih berat yang harus lakukan. Kamu terpilih jadi ikon kampusnya Untar. Berdasarkan apa? Iya, jadi tepatnya jadi ikon FK Untar ya. Nah, ikon fakultas kedokteran. Iya, betul. Dari itu, apa yang paling banyak penyakitnya atau? Harusnya dia yang paling sehat. Oh yang paling sehat. Harusnya. Iya, jadi memang dipilih langsung sama dekan FK Untarnya, yaitu Prof. Bambang. Ada apa dekan sama kamu? Jadi memang sebelumnya jadi ikon PMI. Oke, nanti Cecil akan menampilkan permainan biola ya? Iya, betul. Oke, udah siap? Oke, siap-siap. Silakan siap-siap dulu. Nah, kita lanjut dulu sebentar ke... Aku geser lagi. Ke Andrew. Drew, banyak penonton kita yang anak-anak muda, banyak penonton kita yang mungkin putus asa karena dari sisi modal tidak ada, dari dukungan orang tua kadang-kadang tidak ada dan sebagainya. Apa pedoman hidup Anda yang mungkin bisa kita share gitu ke teman-teman kita semua ini? Harus ikutin apa yang teknologi sekarang lagi itu, ikutin, kemudian kita adaptasi, dan yang satu yang paling penting kalau saya rasa itu adalah passion ya. Kerjain sesuatu yang emang dari dasarnya kita suka, dari hobi kita, dan begitu one day kita bisa turn to hobi jadi money, jadi income, itu bakal enak banget, bagus banget. Bakal enak banget. Ya. Oke, baik. Andrew Darwis. Luar biasa.
thank you very much anyway. Anda udah membagikan inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Kok saya nggak disalamin dong kan bintang tamu? Iya, terima kasih. Iya. Pertanyaannya mana? Udah nggak ada ya? Oke, baik. Nah, saya mau sedikit informasi bahwa kita Hitam Putih ada sebuah program yang akan datang ke kampus. Jadi ini adalah Hitam Putih Goes to Kampus. Apabila kampus Anda ingin kami sambangi atau kita datangi, silakan Anda bisa langsung email kami di hitamputih7 hitamputih7@gmail.com hitamputih7@gmail.com. Nanti kita akan mereview dan kita akan berusaha untuk berada di kampus Anda. Jadi silakan memberikan kami email, kita akan usahakan untuk berada di sana. Oke, dan saat ini kita ada di kampus Untar. Kita berikan tepuk tangan dulu buat semua yang ada di sini. Luar biasa banget. Dan mereka ini adalah penerus-penerus bangsa kita. Mereka lah yang akan meneruskan roda perjalanan kita sampai kapanpun. Ingat bahwa roda dunia itu selalu berputar. Kalau Anda tertinggal, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa sukses. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Sukses.